Bab 732. Menuju ke kuil merah. Di mana kuil batu ini? Di tebing timur, Kenzie dan Agatha sudah datang ke kuil Buddha di dalam gua, tetapi mereka juga menemui kendala. Kuil batu kecil ditutup oleh dua gerbang batu yang berat. Tidak ada yang bisa memasukinya. Aku tidak tahu apa nama candi batu ini, tapi menurut catatan di peta harta karun suci, kamu bisa masuk ke kuil merah lewat sini. Menurut pemahamanku, candi batu ini mungkin merupakan front ujung kuil-kuil merah. Atau, mungkin kuil batu ini yang disebut kuil merah di peta harta karun suci. Kenzie menjawab dengan ambigu. Agatha meliriknya, merentangkan telapak tangannya dan berkata, "Tunjukkan padaku peta harta karun suci, kamu tidak memenuhi syarat sebagai pemandu, bahkan meski kamu memiliki peta di tanganmu, kamu bisa dianggap setengah buta." Bagaimana mungkin Kenzie memberinya peta harta karun suci? Semakin Agatha ingin melihat peta harta karun suci di tangannya, semakin dia merasa ada trik licik di hati Agatha. Dengan godaan sebesar harta suci kuil teratai putih, Kenzie hanya ingin berhati-hati untuk menjaganya. Tentang gambar peta, izinkan saya memberitahu kamu untuk terakhir kalinya. Jangan memiliki delusi yang tidak realistis, dan jangan selalu memikirkan gambar peta saya. Kamu hanya perlu mengikuti saya dengan jujur, dan jawab pertanyaan saya. Setelah Kenzie selesai berbicara, dia mengabaikan Agatha, berjalan langsung ke gerbang batu kuil Buddha, meraih tembaga cor di dua gerbang batu dengan kedua tangan dan menariknya, pertama belok kiri sekali, lalu belok kanan dua kali, dan akhirnya menarik ke arah waktu yang sama. Dengan suara berderak yang teredam, Kenzie memicu mekanisme gerbang batu, dan kedua gerbang batu itu seperti ditarik oleh jerat dan perlahan-lahan memisah kedua sisi. Pintu batu terbuka. Kenzie melihat aula Buddha yang relatif luas di dalamnya dan patung Dewi duduk di atas teratai yang diabadikan di sana. Patung Avalokitesvara, berarti kita telah datang ke tempat yang tepat. Agatha menatapnya dengan mata yang rumit. Pada saat ini, Kenzie samar-samar mendengar jeritan dan lolongan kerumunan dari barat. Dia menoleh dan melihat ke tebing di kejauhan di barat, nyala api berkedip, sosok-sosok itu berkedip, dan mereka tidak tahu apa telah terjadi. Dia mengeluarkan teropong dari ranselnya, mengambilnya, dan melihat dengan cermat gerakan di sana. Melihat ini, wajahnya berkerut. Pemandangan nun jauh, terlihat jelas bahwa Arzena memimpin sambil menghunus pedang panjang di tangannya, dan buru-buru melarikan diri ke dasar tebing batu. Di belakangnya, beberapa pria tegap juga melarikan diri dengan panik mengikutinya, dan lebih jauh di belakangnya, sekelompok titik cahaya biru berterbangan di seluruh langit. Jika diperhatikan dengan seksama, titik cahaya itu adalah kumbang terbang yang dapat memancarkan cahaya biru. Mereka terbang keluar dari lubang di gerbang batu kuil Buddha secara berkelompok, mengikuti kerumunan yang melarikan diri, dan terus-menerus menyerang kerumunan itu. Selama kumbang cahaya biru mengenai tubuh buronan, dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, mereka akan melolong dan api biru meledak di tubuh mereka kemudian melambaikan tangannya dengan keras, berubah menjadi kerangka dan abu hitam saat melarikan diri. Melihat pemkamungan yang mengejutkan ini, Kenzie perlahan meletakkan teropongnya, wajahnya menjadi serius. Apa yang terjadi di sana? Agatha melangkah maju dan bertanya, melihat bintik-bintik cahaya aneh muncul di tebing batu di sebelah barat, dan mendengar lolongan samar datang dari sisi itu, dia bisa menebak bahwa di sana, sesuatu yang buruk pasti telah terjadi. Kenzie tidak menjawab pertanyaannya secara langsung, tetapi menyerahkan teleskop di tangannya. Agatha mengambil teropongnya, melihat dengan hati-hati, dan ketika dia meletakkan teropongnya lagi, wajahnya yang cantik menjadi pucat. Kumbang terbang itu adalah benda suci dalam legenda guru, kumbang darah merah. Saya dulu membaca buku di lemari kitab suci di sekte guru dan melihat gambar kumbang darah merah di catatan rahasia guru. Menurut gambar, mantan master kuil teratai putih menggunakan bubuk batu fosfat khusus untuk memelihara serangga siluman secara rahasia, dan di antara mereka adalah kumbang Tibet besar ini. Kumbang ini telah dimutasi selama beberapa generasi akan melahirkan spesies baru yang dapat memancarkan api biru. Lubang ekornya dapat menyemprotkan fosfor khusus dan akan terbakar selama bertemu udara. Terbakar menjadi abu, tidak dapat dipadamkan walau membanjirinya dengan air, juga tidak dapat dipadamkan dengan pasir dan batu. Bubuk darah merah yang digunakan oleh Arzena yang telah kamu lihat sebelumnya dapat meledakkan kabut beracun merah. Ini memiliki kesamaan dengan kumbang darah merah yang kamu lihat sekarang.
Semuanya terbuat dari bubuk fosfor khusus yang diciptakan oleh Master sebagai bahan baku awal dan dibuat dengan metode rahasia. Setelah mendengar ini, Kenzi masih melihat ke sisi itu dan berkata, "Karena kamu tahu bahwa kumbang cahaya biru yang terbang itu adalah kumbang darah merah, apakah ada cara untuk menghadapinya?" Agatha menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak mungkin melawannya." Sejumlah besar kumbang darah merah terbang berkelompok. "Jika kamu tidak dapat menghindarinya, kamu mungkin mati." "Oke." Kenzi mengangguk, menatap orang yang masih melarikan diri di kejauhan dan berkata, "Tampaknya Arzena dan yang lainnya menjadi sasaran kumbang darah merah, dan pada akhirnya mereka ditakdirkan untuk mati. Itu akan menyelamatkan banyak masalah." Dia berbalik dan berkata, "Ayo pergi, Arzena pasti akan lewat sini." Setelah dia selesai berbicara, dia berjalan cepat ke kuil batu tempat Avalokitesvara duduk di atas teratai yang diabadikan. Agatha tertegun di belakang, dan kemudian dengan cepat mengikutinya. Di kuil batu dan aula Buddha ini, Kenzi membuka jalan rahasia lainnya. Tepat di belakang patung Avalokitesvara yang duduk di atas teratai, ada tangga batu yang menjulur ke bawah melalui dasar patung. Kenzi menyalakan obor dan membawa Agatha ke lorong makam yang gelap ini. Setelah berjalan beberapa saat, dia menemukan bahwa lorong makam ini sangat dalam, dan setiap 100 atau 10 meter mereka akan menemukan pertigaan jalan. Di kedua sisi, akan ada dua patung prajurit biksu perunggu dengan ukuran yang sama dengan orang sungguhan, menjaga kedua sisi pertigaan seperti dewa pintu. Dikatakan bahwa mereka adalah prajurit biksu, tetapi itu tidak selalu benar, karena meskipun sosok perunggu adalah biksu berjubah, wajah mereka seperti mulut serigala, gigi taring, atau binatang buas lainnya dengan memegang senjata di tangannya seolah akan dibanting ke kepala orang yang lewat. Kamu tidak boleh mengambil jalan yang salah. Lorong ini pasti dirancang dengan jebakan labirin, dan biksu perunggu yang menjaga pertigaan ini adalah penjaga legendaris yang menjaga tanah suci. Menurut interpretasi kitab suci Buddha di kuil teratai putih, biksu ini dengan gambar binatang buas, itu adalah monster yang ditaklukkan biksu sesat dalam hidupnya, dan setelah naturalisasi, dia bekerja untuk kuil teratai putih. Keduanya berhenti di persimpangan jalan, dan Agatha memandang biksu perunggu dengan kepala serigala dan taring memegang kapak besar dan berkata, dikatakan bahwa di bawah bimbingan biksu sesat, selama biksu monster ini tetap tinggal dalam jangkauan para dewa, dia akan dapat hidup selama ribuan tahun, untuk mencapai tujuan keabadian dan menjaga tanah suci selamanya. Kenzi memandangi dua prajurit biksu yang tidak bergerak dan tidak mengerikan, lalu berkata, maksudmu, kedua patung perunggu yang menjaga pertigaan ini masih hidup? Jika saya salah jalan, misalnya jika kita berjalan ke jalan samping, apakah mereka akan tetap memukul saya dengan kapak di tangan mereka? Agatha menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Saya hanya membaca kitab guru. Ada rumor seperti itu di catatan rahasia pintu, tetapi itu tidak benar, dan saya tidak yakin. Saya akan tahu setelah saya mencobanya. Kali ini, Kenzi sengaja tidak mengikuti rute yang benar di peta, tetapi melewati tentara ganas yang memegang kapak tinggi, dan melangkah ke jalan samping di sebelah kiri. Agatha menggigil tanpa alasan, dan buru-buru berteriak, jangan coba-coba. Bab 733. Biksu mati. Agatha gugup, dan berteriak, jangan coba-coba, tetapi Kenzi tidak penakut seperti dia, dan tidak akan mengikuti instruksinya. Agatha mengatakan untuk tidak mencoba, tetapi dia ingin mencoba, jadi dia melangkah ke samping, ingin melihat apakah akan ada kelainan pada prajurit biksu perunggu yang mengerikan ini. Agatha menyaksikan dengan gugup, dengan sepenuh hati terangkat, tetapi Kenzi telah mengambil beberapa langkah menuju jalan samping, berhenti dan pergi, tetapi tidak ada yang terjadi sama sekali. Kenzi berhenti berjalan, berhenti dan berbalik, memandang dua sosok perunggu ganas yang masih berdiri diam di pertigaan, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tahu bahwa rumor tentang sejarah rahasia yang kamu katakan semuanya tidak masuk akal. Patung perunggu adalah patung perunggu, bagaimana mungkin itu adalah iblis ganas yang telah hidup selama ribuan tahun. Sambil berbicara, Kenzi berjalan kembali dari trotoar, melihat jalan yang benar menuju makam, berjalan masuk dan berkata, jangan cemas, di dunia ini, tidak ada hal seperti yang kamu katakan.
Saya kira lorong makam bercabang ini hanyalah desain labirin yang relatif sederhana. Jika kamu berjalan ke lorong bercabang ini, kamu mungkin menjadi pusing atau bahkan terjebak sampai mati. Inilah kekuatan dari jalan bercabang ini. Kenzi telah melihat peta harta karun suci, jadi dia tidak akan tersesat, jadi dia berjalan di sepanjang makam sendirian. Wajah cantik Agatha tersipu, dan dia meludah diam-diam. Kenzi, jangan menjadi orang yang tidak percaya. Jika kamu benar-benar bertemu dengan tentara biksu monster yang disebutkan dalam catatan rahasia, kamu bahkan tidak akan punya waktu untuk menangis. Meskipun penghinaan Kenzi membuat Agatha sedikit kesal, tapi Agatha masih menginjak kakinya dengan kesal, dan dengan cepat mengejar pantat Kenzi. Tidak lama setelah Kenzi dan Agatha pergi, Arzena dan sekelompok orang teratai putih yang melarikan diri karena takut akhirnya lolos dari serangan segerombolan kumbang darah merah, dan berlari sampai ke kuil Buddha Gua di tebing berbatu bagian timur tanpa mati. Sekelompok lebih dari selusin murid pria dan wanita, kebanyakan dari mereka mati di bawah serangan kumbang darah merah, dan sisanya semua kaget dan cemas. Kakak, gerbang batu kuil Buddha ini telah dibuka, dan sepertinya seseorang telah datang ke sini. Beberapa orang berkumpul dengan panik, menyelan senter, melihat ke kuil batu aneh dengan pintu terbuka di depan mereka, seolah-olah mereka melihat monster dengan mulut hitamnya terbuka, menunggu mangsanya masuk ke mulutnya secara otomatis. Arzena menyipitkan matanya dan berkata, "Ini pasti Agatha, aku bisa mencium bau tubuhnya." Murid laki-laki dan perempuan lainnya sepertinya sadar setelah mendengarnya, dan seseorang mengendus udara di udara. Samar-sama mereka bisa mencium aroma unik wanita yang masih ada di udara, bukan bau bedak dan parfum pada wanita biasa, melainkan bau unik Agatha, yang akan dipancarkan dengan keringat aroma tubuh yang ringan. "Kakak, mengapa Agatha muncul di sini? Bukankah dua orang sudah menjaganya?" Seorang murid laki-laki memandang Arzena dengan curiga, seolah-olah dia telah menyadari sesuatu. Arzena berkata tanpa emosi, mengabaikan tugas, penjaga yang tidak efektif, bahkan jika mereka mati, itu tidak disayangkan. Dia melanjutkan, "Tapi Agatha, karena dia telah melarikan diri, dia ingin mengambil risiko bahaya untuk masuk ke Aula Buddha. Artinya, Agatha mungkin tahu di mana harta karun suci, dan dia ingin menemukan harta karun suci sendirian di belakang kita." Setelah mendengar ini, beberapa murid lainnya memarahi satu demi satu. "Agatha, seorang bajingan yang makan luar dalam, benar-benar pembohong yang terlahir sebagai rubah betina." Sekarang begitu mendapat kesempatan, dia melarikan diri sendiri dan meyakukan sendiri. Rubah betina ini telah membunuh begitu banyak saudara dan saudari kita, dia seharusnya dibunuh dengan pisau. Arzena mengangkat tangannya dengan acuh tak acuh, menghentikan suara semua orang, berhenti bicara. "Masuk ke Aula Buddha, cari dengan hati-hati, Agatha seharusnya belum pergi jauh." Semua orang bersorak, menyalakan obor, membawa senter, dan berjalan bersama ke Aula Buddha, menuruni jalan rahasia dengan tangga selebar satu orang. Di bawah nyala api yang bergoyang, seorang murid laki-laki berjongkok dan menyentuh debu di ubin lantai, lalu menunjuk ke jejak kaki di tangga batu dan berkata, "Guru, lihat." Ada dua jejak kaki yang berbeda, yang lebih kecil pasti Agatha. Jejak kaki lainnya terlalu besar, jelas laki-laki. Dia berdiri dan berkata, "Kakak, menilai dari jejak kaki, seharusnya ada pembantu di samping Agatha, tapi aku tidak tahu siapa." Arzena maju untuk melihat, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak peduli siapa mereka, kita harus mengikuti di belakang mereka, dan ketika kita menemukan lokasi harta suci, kita akan menyerang mereka." Mengikuti petunjuk yang ditinggalkan oleh Agatha dan Kenzi, sekelompok orang segera memasuki lorong makam bawah tanah yang dalam dan gelap. Seperti Agatha sebelumnya, semua orang gemetar ketakutan setiap kali mereka melihat pria perunggu ganas berdiri dengan kapak. Melihat saudara-saudari semua takut pada sosok perunggu dengan senjata dan wajah pembunuh itu, Arzena berhenti dan berkata tanpa ekspresi, "Jangan takut. Hanya patung biksu dan tentara." Dikatakan bahwa biksu sesat yang luar biasa dari sekolah teratai putih, menaklukkan monster yang tak terhitung jumlahnya dalam hidup dan dia memilih salah satu siluman babi, siluman serigala, siluman harimau, dan siluman beruang yang paling kuat di antara mereka.
Dinaturalisasi sebagai biksu dan tentara sekte kita dan secara pribadi mengajari mereka seni membela para dewa di kuil teratai putih, dan mencegah invasi musuh yang kuat dari sekte lain. Dia berjalan ke sosok monster perunggu, melihatnya dan berkata, karena kita sudah melihat patung perunggu yang menjaga tanah suci menunjukkan bahwa kita tidak jauh dari para dewa. Selama kita terus mengikuti Agatha dan yang lainnya, cepat atau lambat kita akan menemukan harta suci guru kita, lonceng Buddha. Setelah semua orang mendengar, mereka semua bersemangat, dan mereka tidak lagi takut dengan sosok monster perunggu yang ganas itu. Seorang murid perempuan bahkan mengatupkan kedua tangannya dan berdoa kepada sosok monster perunggu itu. Mengejar petunjuk yang ditinggalkan oleh Kenzi dan Agatha, Arzena dan yang lainnya melewati pertigaan pertama dengan benar, tetapi pada pertigaan kedua, Arzena dan yang lainnya tidak tahu apakah itu harus pertigaan ke kiri, atau apakah itu harus di pertigaan kedua percabangan ke kanan. Ada dua patung perunggu biksu dan tentara di sini. Satu patung perunggu siluman beruang memegang kapak besar, yang lain patung perunggu siluman serigala dengan kepala dan taring serigala, satu kiri dan satu kanan, saling berhadapan di kedua sisi lorong makam, menjaga pintu masuk pertigaan. Ketika semua orang memeriksa tanah dengan hati-hati, mereka menemukan ada jejak kaki di kedua pertigaan. Di ubin lantai lorong kiri, jejak kaki lebih berantakan dan jelas. Sepertinya seseorang tinggal di sini sebentar dan kemudian masuk.